Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kemudian barang siapa yang ringan timbangan amalnya, fahuwa fa ummuhu hawiyah, maka ia akan menemui ummuhu, ibunya, neraka. Hawiyah itu neraka. Jadi kalau ibunya neraka berarti yang paling dasar itu. Orang yang tahu, orang yang diperintah untuk banyak beramal, kemudian tidak mau beramal. Sedikit-sedikit amalnya sehingga ringan timbangannya. Di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan demikian, fa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ya, barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka orang itu nanti akan mendapat, dikatakan oleh Allah fa ulaika humul muflihun, orang yang beruntung. Namun orang yang ringan timbangan amalnya, fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum, dia telah merugikan dirinya sendiri, ya. Dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Maka saya mengajak kita semua, mari kita buat satu amalan khusus yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Kita pilih amalan yang mampu kita laksanakan. Ada orang yang senantiasa mengamalkan amalan sunnah lainnya, seperti dia mengamalkan salat tahajud karena memang mampu. Ada yang nggak mampu tahajud, mampunya witir saja. Ada yang mampunya salat duha saja, ya. Itu orang yang allazina hum an salatihim daimun. Dia menegakkan salatnya, dia pelihara salatnya. Pokoknya dia tiap hari salat duha, atau dia tiap hari salat tahajud, atau dia tiap hari mesti salat sunat rawatib. Nah, pilih sendiri apakah salat sunat yang mana. Jadi kita punya satu keunggulan, ya. Punya satu keunggulan. Inilah yang kita pelihara. Ini yang dinamakan salatim daimun, yang menegakkan amalan itu untuk dirinya sendiri, sehingga ia ditandai oleh Allah sebagai ahli dalam ibadah tersebut, ya. Ada pemuda di masa Rasulullah namanya Miqdad. Dia kelaparan, ya, nggak ada uang, nggak ada yang mau dibeli. Dia bertiga pula sama temannya. Karena dia pikir kalau lapar gini kemana ya pergi, datang dia ke rumah Rasulullah, ya. Datang ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, belum dia nyampaikan apa, langsung oleh Rasulullah, wahai Miqdad, perahlah susu kambing, ya. Diambillah, pergilah Miqdad mengambil tempat minum, ya, tempayan air itu, dia perah susu kambing. Kambing itu ada 4 ekor kambing Rasulullah. Diperah susu kambing, kemudian setelah diperah diletakkan dalam 3 bejana, 3 gelas. Kemudian Rasulullah, permisi, saya mesti ada urusan ini sebelum maghrib, mesti ada urusan. Jadi Rasulullah pergi, nanti insya Allah setelah Isya saya pulang, atau kata Rasulullah begitu. Kemudian Miqdad ini karena haus, temannya yang berdua juga haus, cepat minum. Kalau susu itu kan mengenyangkan juga, ya, diminum oleh Miqdad. Temannya juga minum, yang berdua. Kemudian temannya ini tertidur, ya, karena lapar dapat minum susu, kenyang, tidur dia, ya. Habis sholat maghrib tertidur dia. Tapi Miqdad nggak nunggu-nunggu. Kok Rasulullah belum pulang juga? Udah azan Isya belum pulang juga. Sudah selesai pula Rasulullah Isya, belum juga Rasulullah kembali. Maka Miqdad nggak tahan, dia minum minuman Rasulullah tadi, ya. Dia buka, dia minum, dia taruh lagi, ditutup. Kemudian ketika itu selesai dia minum, Rasulullah datang. Rasulullah lihat, ini air gelas sudah kosong. Maka Rasulullah berdoa, ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang memberi aku makan, dan berikanlah minum kepada orang yang memberi aku minum. Miqdad langsung berdiri, labbaik Rasulullah. Langsung dia pergi ambil tempayan lagi di rumah Rasulullah, yang untuk keluarga Rasulullah diambil. Dengan kambing yang itu juga diperas lagi air susunya penuh, 1 bejana, diambil lagi 1 bejana lagi yang untuk dia dan Rasulullah, diperas lagi. Masih ada terus air susu kambing tersebut. Akhirnya susu itu diserahkan ke Rasulullah, silakan minum ya Rasulullah. Rasulullah pun minum.
Ya, di gelasnya habis. Nah, kemudian Rasulullah melihat Mikdad ini tersenyum-senyum. Nah, inilah Mikdad yang memanfaatkan doa Rasulullah. Kemudian setelah itu di Mikdad ini tidak pernah lagi kehausan, nggak ada air, dan tidak pernah lagi kelaparan, nggak ada makanan. Ini amalan yang terus dia laksanakan. Dia selalu memberi orang minum. Dia selalu memberi orang makan. Ini Mikdad. Dia punya amalan yang seperti itu. Ada lagi seorang namanya Ummu Mihjan, perempuan. Wanita ini adalah orang yang selalu membersihkan Masjid Nabawi. Waktu itu belum ada karpet, Pak. Ya, sholat ya di atas pasir lah. Ya, masjidnya kan dari pohon korma. Ya, enggak kayak kita begini megah. Ya, sholat itu ya kalau sujud tinggal di pasir, di jidat. Nah, itu supaya nggak ada kotoran-kotoran, supaya agak bersih. Ummu Mihjan ini selalu menyapu masjid itu. Kemudian pada suatu hari Ummu Mihjan meninggal dunia ketika waktu Isya. Akhirnya para sahabat mencari tahu. Tidak ada keluarga Ummu Mihjan ini. Karena tidak ada keluarganya, akhirnya para sahabat sepakat malam itu juga dimandikan dan dikuburkan. Dibuatkan malam itu juga. Kemudian pagi-pagi subuh Rasulullah datang sholat subuh, tanya, kemana yang biasa menyapu? Kok tidak nyapu? Ya, biasa sudah subuh dia nyapu itu. Tidak menyapu. Ya Rasulullah, Ummu Mihjan tadi malam sudah meninggal dunia dan kami kuburkan. Begitu benar, para Rasulullah langsung panggil semua sahabat, ayo ikut aku. Di mana? Tunjukkan di mana kuburannya. Kemudian Rasulullah pergi bersama sahabat ke kuburan Ummu Mihjan. Kemudian Rasulullah salat di kuburan Ummu Mihjan. Salatnya salat jenazah. Ya, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ya kan? Salat di kuburan itu. Itulah orang yang dia punya amalan membersihkan masjid saja. Tapi rezeki yang dia terima disalatkan oleh Rasulullah. Subhanallah, astagfirullah. Orang yang disalatkan oleh Rasulullah, jenazahnya kira-kira yakin masuk surga? Yakin mesti masuk surga. Maka Bapak dan jemaah Masjid Al-Husna, yang insya Allah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah SWT, kita buat satu amalan untuk diri kita sendiri. Entahkah itu kita sebelum berangkat kerja kita membantu menyeberangkan orang, ya. Ini bisa aja, karena tempat tinggal kita ada orang yang perlu dibantu menyeberang. Membantu menyeberangkan orang, tapi tiap hari. Sehingga dia dicatat oleh malaikat Allah, inilah orang yang senantiasa membantu menyeberangkan orang. Atau mungkin setiap hari, begitu keluar rumah berniat bersedekah 2.000 rupiah aja, tapi tiap hari. Mungkin nanti akan meningkat jadi 5.000, jadi 10.000, tapi tiap hari. Yang ini yang orang yang dikatakan yang dia di dalam amalannya itu daimun. Pilih sendiri yang mana yang akan kita amalkan untuk menjadi prioritas kita, sehingga diri kita dikenal oleh Allah orang yang mengamalkan amalan yang baik ini. Demikianlah kiranya dapat kita manfaatkan, kita pergunakan menjadi pelajaran bagi kita semua. Insya Allah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.